Jika kualitas udara serta air laut di Italia membaik di tengah pandemi COVID-19, lantas apa kabar dengan laut Indonesia di masa pandemi ini? Dan bagaimana para pemerhati lingkungan khususnya laut ini tetap menjaga laut Indonesia? Ya, kita akan tanyakan langsung kepada Swi Tenia Puspa Lestari, Direktur Eksekutif Diverse Clean Action. Apa kabar, Tenia? Kabar baik, halo. Baik, sehat selalu. Tenia, tadi kalau kita lihat ya, ini sebenarnya menjadi pertanyaan besar ya. Kalau tadi kondisi laut di Italia itu sudah mulai membaik, apa kabar kondisi laut di Indonesia, Tenia? Memang beberapa area di laut kita diberikan waktu untuk istirahat ya, karena misalnya pariwisata berkurang, terus habis itu orang juga semakin sedikit melakukan aktivitas di rumah. Namun di sisi lain komposisi sampah ini yang sedikit mengkhawatirkan. Karena mungkin di beberapa kota komposisi sampahnya itu semakin menurun, tapi di beberapa area justru semakin meningkat karena masyarakatnya berpindah-pindah area. Nah, selain itu sampah-sampah ini juga ada yang memang infeksius, Mbak, karena misalnya sampah APD kayak gitu contohnya. Waduh, jadi Indonesia ini kan memang wilayahnya luas. Jadi ada beberapa daerah yang volume sampahnya menurun, tapi justru daerah lain ada yang meningkat. Nah, soal tadi tuh ada ditemukan APD di laut, itu ceritanya bagaimana, Tan? Ya, jadi volunteer-volunteer kami memang di beberapa tempat masih melakukan pembersihan sampah, baik itu di sungai, di pinggir pantai maupun di laut, namun tentunya dengan memperhatikan peraturan PSBB yang ada. Nah, untuk di foto-foto yang disuplai ke kami, dilaporkan ke kami, ternyata ditemukan juga sampah-sampah bekas masker, sarung tangan, hamzatut di daerah sungai dan juga di pinggir pantai. Nah, hal ini yang mengkhawatirkan karena kita nggak pernah tahu ya sampah masker itu apakah memang dipakai oleh teman-teman yang ODP atau memang itu dipakai untuk orang yang sehat sehingga bisa beresiko untuk menginfeksi. Oke, Ten, more spesifik deh, ditemukan sampah APD itu, masker itu di daerah mana biar bisa ditanggulangi oleh pemerintah setempat? Sejauh ini sih yang didapatkan foto-fotonya kalau yang di Indonesia ada di daerah sungai di Ciliwung dan juga di pinggir jalan di daerah Pontianak. Namun kita terus masih menghimpun sih Mas dan Mbak untuk foto-foto dan bukti bahwa sampah masker itu memang masih ada ditemukan tercecer. Oke, jadi spesifiknya sampah APD yang ditemukan masker atau ada lain? Ya, sebenarnya yang ditemukan itu banyak tadi, ada yang masker, ada gloves, ada hamzatut, dan bahkan ada beberapa juga bekas-bekas yang ada darah-darahnya seperti itu ditemukan. Tapi yang paling sering ditemukan adalah masker sekali pakai. Tapi sebetulnya ini menjadi kekhawatiran sendiri nggak sih bagi kalian para pemerhati lingkungan atau aktivis lingkungan di tengah masa pandemi seperti ini, justru malah bukan beristirahat tapi ada saja sampah-sampah plastik yang tentunya nanti ini akan berbahaya kan efek atau dampak ke depannya bagi lingkungan? Tentunya di sini juga kami dari pemerhati lingkungan mencoba untuk melakukan berbagai studi dan kegiatan online karena kami rasa pengetahuan masyarakat ini belum merata terkait keterkaitan antara kesehatan lingkungan dan juga kesehatan kita sebagai manusia sendiri. Karena misalnya masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker kain bagi yang sehat agar bisa mudah dibedakan mana saja masker-masker sekali pakai yang memang bersifat infeksius. Nah, karena misalnya masyarakat masih belum banyak yang menggunakan masker kain, maka masker-masker sekali pakai yang tadinya misalnya tidak berinfeksi bisa tercampur dengan yang berinfeksi sehingga itu bisa membuat resiko tinggi bagi para pengumpul sampah yang tidak dilengkapi dengan APD. Sehingga ini bisa menjadi media baru untuk penyebaran virus. Dan hal ini yang mencoba kita untuk tanggulangi dan tentunya kita juga coba mengedukasi terus untuk masyarakat bisa membuat perubahan bagi laut kita dari rumah dengan cara mengurangi sampah plastik sekali pakai karena delivery makanan, delivery barang itu juga menggunakan plastik sekali pakai. Sedangkan hanya 60% dari masyarakat Indonesia yang mengetahui bahwa ternyata plastik itu bisa juga menjadi penghubung antara virus. Karena kalau misalnya masker itu virusnya bisa tahan sampai 7 hari, tapi kalau masker plastik sekali pakai, itu bisa sampai 3 hari. Jadi kita mencoba mengedukasi bagaimana bisa dikurangi dan juga didisinfeksi dengan baik agar bisa tidak mencemari lingkungan lagi dan balik ke kesehatan manusia. Iya, apalagi mayoritas masyarakat kita belum terbiasa untuk memilah-milah sampah dimulai dari rumah ya. Nah, itu tadi sampahnya banyak banget tuh kita lihat ya, Ten ya. Lalu sampah-sampah yang ditemukan teman-teman di laut ini pengelolaan selanjutnya seperti apa? Dibuang kemana? Jadi sesuai dengan arahan dari ahli kesehatan dan pemerintah, sebenarnya untuk sampah APD atau masker sekali pakai seperti itu
itu harus ditreat dengan selayaknya limbah infeksius, dan baik pemerintah daerah maupun fasilitas kesehatan itu memang diminta untuk mengumpulkan secara terpisah, sehingga sampah-sampah yang memang kita temukan berserakan kita pisahkan dan kita masukkan ke dalam drop box. Namun kita juga mengupayakan bagi masyarakat yang memang sistemnya adalah PDP atau ODP yang ada di rumah, itu sampah yang ada maskernya dan yang bisa menulari itu dipisahkan dan harus dilaporkan kepada RT RW setempat agar bisa didaur ulang dan tidak dicampur dengan sampah jenis lainnya. Wah, itu baru mau saya Baik. tanyakan tuh Naila tuh. Kenapa? Sampah masker kita di rumah seharusnya diapakan, tapi tadi itu sudah terjawab ya. Iya, baik Switenia, terima kasih. Semoga gerakan Diverse Clean Action bisa terus berjalan setelah masa pandemi ini. Koordinasi, sosialisasi, edukasi itu sangat penting tentunya untuk diketahui masyarakat. Terima kasih Switenia sudah bergabung bersama kami di Newsline.